Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dita Nanda Putri, saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Perlu kalian ketahui, sistem pemerintahan demokrasi terpimpin adalah sistem kekuasaan yang keputusannya semua ada di tangan presiden. Awal dari demokrasi terpimpin adalah ditandai dengan dikeluarkannya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya ada 3, yaitu 1. Pembubaran Dewan Konstituante, 2. Berlakunya kembali Undang-Undang 1945, dan 3. Pembentukan DPAS dan MPRS. Dalam sistem pemerintahan demokrasi terpimpin, ada beberapa kondisi politiknya, diantaranya yaitu 1. Tentang kewenangan presiden atau presiden seumur hidup. Di dalam kewenangan presiden pun ada beberapa poin yang dibahas di dalamnya, yaitu poin 1 tentang pembentukan MPRS, karena MPRS tidak bisa dibentuk oleh presiden, dan poin 2 tentang pembubaran DPR hasil pemilu 1955, dan yang ketiga terjadinya pelanggaran prinsip yudikatif. Dan misi politik yang kedua adalah dibentuknya kabinet kerja atau regrouping kabinet, penyatuan lembaga diantaranya seperti MPRS, DPR, dan MA. Kondisi politik yang ketiga adalah adanya manipul USDEK. USDEK adalah singkatan dari UUD, Sosial, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Dan yang keempat adalah adanya lembaga ekstra konstitusi atau KRON nasional adalah lembaga yang bertugas untuk melaksanakan cita-cita proklamasi. Dan yang kelima adalah adanya ajaran Nasakom, Resopim untuk menyatukan 3 ideologi. Resopim adalah Revolusi Sosialisasi Indonesia dan Pimpinan Indonesia. Tujuannya adalah untuk memperkuat kedudukan Presiden Indonesia untuk melawan neokolonialisme, penjajahan bentuk baru atau negara boneka. Dan yang keenam adalah ABRI menjadi salah satu kekuatan politik. Yang ketujuh adalah dibatasinya parpol dan dibungkamnya PER-PSI, dan Masyumi dibubarkan karena terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta. Selanjutnya ada 5 kondisi ekonomi dalam demokrasi terpimpin. Yang ke-1 adalah dibentuknya Depernas atau Dewan Perancang Nasional. Tugasnya adalah menyiapkan perancangan UU nasional dan menilai penyelenggaraan. Dibentuk pada tanggal 15 Agustus 1959 dan diketuai oleh Mohaimin. Program yang berhasil direncanakannya adalah Rancangan Dasar UU Pembangunan Semesta Berencana tahun 1963 berubah nama menjadi Bappenas atau Badan Perancangan Nasional, yang tugasnya adalah merencanakan pembangunan jangka pendek, melakukan pengawasan, dan menyiapkan mandataris MPRS. Kondisi ekonomi yang kedua adalah penurunan nilai mata uang untuk membendung kekacauan ekonomi atau inflasi. Dan yang ketiga adalah pendirian Bank Tunggal milik Indonesia. Dan yang keempat adalah Deklarasi Ekonomi atau DERKON pada tanggal 28 Maret 1963. Tujuannya adalah untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional kerakyatan dan demokratis. Kondisi ekonomi yang kelima adalah proyek Mercusuar. Proyek ini adalah pembangunan sarana-prasarana mewah yang dibangun untuk menghadapi Asian Games pada tahun 1962. Pembangunannya adalah Cenepo atau yang sekarang menjadi Gedung DPR, Istora Senayan atau GBK, Hotel Indonesia, Jembatan Semanggi, Patung Selamat Datang, Monas, TPRI, dan Bendungan Jatiluhur. Pembangunan ini tidak dibarengi dengan pendapatan negara, sehingga terjadinya krisis ekonomi karena pemasukan tidak sesuai dengan pengeluaran. Berikutnya, ada kondisi politik luar negeri Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Masih menggunakan korupsi bebas aktif, kebijakan yang diambil oleh Indonesia 1. Lebih cenderung memihak komunis, sering melakukan kerjasama dengan Cina dan Uni Soviet. Yang kedua adalah pembagian politik dunia. Dalam pembagian politik dunia ada 2, yaitu NEPO dan OLDEPO.
Nepo artinya negara yang anti kolonialisme atau negara yang pernah dijajah, dan Oldepo yaitu negara yang menjalankan kolonialisme atau negara yang menjajah. Bertujuan untuk memisahkan mana kawan dan mana lawan. Dan yang ketiga adalah politik mercusuar, di mana Indonesia ingin menjadi penerang bagi negara-negara Nepo. Tujuannya adalah untuk mengagungkan nama Indonesia di mata dunia, sehingga Indonesia melakukan pembangunan besar-besaran untuk menjadi tuan rumah Genepo Varses atau Olimpiade tandingan yang hanya dikhususkan untuk negara-negara Nepo. Dan ada juga CONEPO, yaitu pertemuan antara negara-negara dan Asian Games pada tahun 1962. Yang keempat ada perebutan Irian Barat. Pada tanggal 17 Agustus 1960, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda karena perjanjian KMB. Maskapai Belanda dilarang dan perusahaan-perusahaan Belanda dinasionalisasi. Indonesia melakukan suara sepihak Provinsi Irian Barat. Karena hal-hal ini tidak berhasil, akhirnya Indonesia melakukan konfederasi bersenjata yang diawali dengan Soekarno yang mengeluarkan Trikora atau tuntunan komando rakyat yang isinya adalah 1. Gagalkan pembentukan Pulau Papua, 2. Kibarkan merah putih di Irian Barat, dan 3. Bersiap untuk mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa. Kemudian, Indonesia membentuk Komando Mandala, dan Indonesia meminta bantuan kepada Uni Soviet dan menjadikan Indonesia sebagai negara paling kuat di bumi bagian selatan karena dipasak senjata oleh Uni Soviet. Karena dianggap Indonesia sangat kuat karena keterlibatan Uni Soviet, pada akhirnya Amerika meminta Belanda untuk melepaskan Irian Barat. Diadakannya pertemuan di New York pada tanggal 15 Agustus 1962 dengan ditandatangani di Persetujuan New York dengan dikembalikannya Irian Barat ke Indonesia melalui PEPERA atau Penentuan Pendapat Rakyat. Salah satu pertempuran terdahsyat pada saat pembebasan Irian Barat ini adalah pertempuran Laut Aru yang menewaskan Komandor Yusodarso. Dan yang terakhir adalah konfrontasi Malaysia. Latar belakang konflik dengan Malaysia adalah keinginan persekutuan Tanah Melayu atau koloni Inggris untuk membentuk Federasi Malaysia, yaitu Malaysia, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei. Keinginan ini ditolak oleh Soekarno karena dianggap sebagai neokolonialisme atau negara boneka. Pada akhirnya, Indonesia menerima Federasi Malaysia berkat campur tangan PBB. PBB adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, jadi itulah akhir dari sistem pemerintahan demokrasi terpimpin. Untuk itu, kita lanjut kepada Orde Baru. Latar belakang terjadinya Orde Baru dimulai dari G30S 1965, terjadinya penculikan, PKI masyarakat marah, menuntut pembubaran PKI Nasakom, menyatakan demonstrasi yang berujung dikeluarkannya Tritura, 3 tuntutan rakyat, pada tanggal 12 Januari 1966. Karena menelan ludahnya sendiri dan terjadi banyak demonstrasi oleh Front Pancasila, yaitu KAMI, KAPI, KAPPI, KASI, yang bergabung untuk menuntut pembubaran PKI, menyatakan demonstrasi yang berujung dikeluarkannya Tritura, 3 tuntutan rakyat, pada tanggal 12 Januari 1966, yang isinya adalah 1. Pembubaran PKI dan organisasi sayapnya, 2. Pembersihan kabinet Dwikora atau Komando Rakyat, dan yang ketiga, penurunan harga barang. Menanggapi Tritura, Soekarno melakukan reshuffle kabinet. Dwikora jadi kabinet 1000 menteri, tetapi tidak ditanggapi oleh massa. Massa semakin marah dan terjadinya pemberontakan. Akibatnya, massa versus Cakrabirawa yang mengakibatkan 1 mahasiswa tewas, yaitu Arif RH.
Selanjutnya, ada kondisi politik dalam negeri pada masa Orba, yaitu kebijakan politik. Dalam kebijakan politik, ada beberapa poin yang dibahas di dalamnya. Yang pertama adalah pemilu. Pemilu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997, semuanya pemilu itu dimenangkan oleh Golkar. Dan yang kedua, ada penyederhanaan parpol atau partai politik. Yang pertama ada PPP, Partai Islam. Di dalamnya meliputi NU, Parmusi, Verti, dan PSII. Dan yang kedua ada PDI, Partai Non-Islam, yang di dalamnya ada Partai Katolik, Perkindo, dan Mubra IPKI. Dan yang ketiga ada Golkar, penyatuan dari berbagai lapisan masyarakat non-partai. Dikeluarkannya kebijakan. Yang pertama adalah PNS wajib memilih Golkar, dan yang kedua, partai lain dilarang berkampanye ke pelosok daerah, dan yang ketiga, akhirnya bisa lama memenangkan pemilu. Kebijakan politik yang ketiga adalah Dwi Fungsi ABRI atau TNI Polri, yang isinya adalah menjaga pertahanan dan keamanan negara, dan yang kedua, sosial politik. ABRI masuk ke dalam struktur politik Indonesia, yaitu eksekutif dan legislatif. Kebijakan politik yang keempat adalah pedoman, penghayatan, pengenalan Pancasila. Penanam pahaman bahwa Pancasila sebagai ideologi tunggal di Indonesia, dan lapisan masyarakat diberi paham mengenai ideologi Pancasila. Kemudian yang terakhir, kebijakan politik pada masa Orba. Kebijakan yang pertama adalah Indonesia masuk kembali ke dalam PBB pada tanggal 28 September 1966, karena sebelumnya pada masa Orla, Indonesia pernah keluar dari PBB pada tanggal 7 Agustus 1965. Alasannya adalah karena diangkatnya Malaysia sebagai DTT PBB. Kebijakan yang kedua adalah Indonesia memulihkan hubungannya kembali dengan Malaysia dan memutuskan hubungannya dengan Cina, ditandatangani pada tanggal 11 Agustus 1966. Kebijakan yang ketiga adalah ikut dalam pembentukan ASEAN. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kerjasama regional antara negara Asia Tenggara dan negara pendiri ASEAN. Negara pendiri ASEAN adalah Indonesia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Malaysia. Untuk sekarang jumlah ASEAN bertambah. Kebijakan yang keempat adalah mengirimkan KONGA atau kontingen pasukan Garuda Perdamaian. Kebijakan yang kelima adalah KTT non-blok, negara-negara yang tidak memihak ke Uni Soviet dan Amerika. Terjadinya perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika. Dan kebijakan yang terakhir adalah Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Oke teman-teman, saya cukupkan untuk penyampaian materi ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, nggak berdiri duduk. Kebijakan polisi. Kok polisi? Apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagian naon sih? Apa ya?